Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa karramahu binuril iman wa razaqahu biburhani wa hidayatil Qur'an wa waffaqahu bi'a'malil khairi wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Thumma nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil alamin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah subuh yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja karena Allah itu zat pemberi nikmat, bukan saja karena Allah senantiasa menganugerahkan nikmatnya kepada kita, nikmat yang tentu tidak satupun di antara makhluknya yang mampu menghitung nikmat itu. Akan tetapi lebih daripada itu, kita memuji dan bersyukur kepada Allah karena dialah zat yang paling berhak untuk dipuji. Oleh karena itu, sebagai mukmin, tugas kita adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan apapun, dalam situasi apapun. Sekali lagi, karena Allah adalah zat yang pantas dan paling berhak untuk dipuji. Salawat dan salam semoga selalu terkirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah sosok yang tentu sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Ya, semoga dengan banyak bersalawat kepada beliau, peluang kita mendapatkan syafaatnya itu juga semakin besar. Jemaah sekalian dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dikatakan bahwa sungguh kami memuliakan anak keturunan Adam dan kami angkat dia di atas daratan dan di atas lautan, sehingga anak cucu Adam ini, manusia ini bisa beraktivitas, bisa berkegiatan di atas daratan dan lautan. Kemudian kami anugerahkan kepadanya anugerah yang banyak sekali yang tidak diberikan kepada makhluk selainnya. Di dalam beberapa kitab tafsir ketika menjelaskan ayat ini, para ulama mengatakan bahwa kemuliaan yang diberikan kepada anak cucu Adam, kepada manusia itu salah satunya disebabkan atau salah satu faktornya adalah karena ilmu. Manusia dimuliakan tersebab oleh ilmu. Di dalam ayat lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan selanjutnya para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada beliau, sujud penghormatan, ya, bukan sujud ibadah, karena sujud ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, itu juga salah satu sebabnya karena Nabi Adam diberikan ilmu.
Nabi Adam mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh para malaikat. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan seorang manusia itu salah satunya atau mungkin yang paling utama disebabkan karena ilmunya. Maka ada ulama yang berkata, tidak wajar seorang manusia itu dikatakan manusia terhormat kalau dia tidak berilmu. Kenapa? Karena yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain tiada lain adalah karena ilmunya. Jemaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata ilmu sendiri itu terambil dari rangkaian huruf ain, lam dan mim. Yang kemudian kita mengenal istilah ilmu, kita mengenal istilah alam, kita mengenal istilah alamat dan seterusnya. Yang semua kata ini menunjukkan makna yang sama, yaitu kejelasan, sesuatu yang jelas. Oleh karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, dengan ilmu semuanya menjadi jelas. Kita mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita mampu mengetahui mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak. Kita jadi mengetahui apa yang bermanfaat dan apa yang merugikan. Itu semua karena ilmu. Ilmu yang membuat segala sesuatu menjadi jelas bagi kita. Demikian halnya juga dengan arah dan tujuan hidup kita. Jangan-jangan orang yang tidak tahu arah dan tujuan hidupnya itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan, kurangnya ilmu yang dia miliki. Nah, oleh karena itu ilmu di dalam Islam itu sangat penting sekali. Kita mengetahui ayat pertama atau wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca adalah salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu. Kenapa ilmu begitu penting? Di dalam hadis-hadis Nabi, perintah untuk mencari ilmu itu banyak sekali. Para ulama juga sangat menganjurkan siapapun umat Islam ini, mulai dari, bahkan ada ungkapan yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dalam buayan sampai ke liang lahat. Itu menunjukkan bahwa ilmu ini dibutuhkan bahkan oleh anak yang masih kecil sampai ajal datang menjemput kita. Kita semua butuh ilmu. Kenapa? Karena tanpa ilmu tidak ada pekerjaan kita yang bisa selesai. Tujuan yang kita capai dalam kehidupan ini tidak akan bisa kita raih tanpa ilmu. Ilmu sangat penting karena kata Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa yang mau mendapatkan kesuksesan dunia, kuncinya adalah ilmu. Siapa yang mau mendapatkan kesuksesan akhirat, kuncinya juga ilmu. Kalau ingin mendapatkan keduanya, kebahagiaan dunia, keselamatan akhirat, kuncinya juga sama, ilmu. Tapi apakah ilmu yang dimaksud di sini hanya ilmu agama saja? Atau ilmu-ilmu keislaman saja? Bagaimana dengan orang yang tidak mendalami ilmu agama? Apakah dia bisa selamat dunia dan akhirat? Untuk menjawab persoalan ini, mari kita membaca satu ayat di dalam Al-Quran di surah Fatir itu ayat 38. Dikatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Saat menjelaskan ayat ini, sebagian mufassir mengatakan bahwa ulama di dalam ayat ini tidak sama dengan ulama yang selama ini kita pahami, yang mana ulama itu selalu identik dengan ahli
ilmu-ilmu agama atau ilmu keislaman. Ulama di dalam ayat ini itu cakupannya luas, mencakup siapapun yang ahli, pakar dalam ilmu pengetahuan, baik itu di bidang sains, ilmu-ilmu sosial, dan sebagainya, itu masuk dalam kategori ulama. Tapi syaratnya bisa dikatakan ulama adalah yakhsyallah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapapun yang ahli dalam suatu bidang keilmuan, kemudian dengan ilmu itu dia bisa jadi lebih dekat dengan Allah, dia bisa mengenal Allah lebih baik, dia bisa lebih takut kepada Allah, maka dia wajar disebut ulama. Itu menurut pengertian Al-Quran. Akan tetapi kita mempersempit pengertian ulama menjadi orang-orang yang ahli di bidang agama saja. Padahal Al-Quran mengatakan tidak, siapapun sepanjang dia takut kepada Allah, ilmunya itu menjadikan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengenal Allah. Mau dia dokter kah, mau dia insinyur, kalau itu membuatnya menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajar disebut ulama. Karena di ayat sebelumnya itu yang dibahas adalah manusia diperintahkan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Bagaimana Allah menurunkan hujan, bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, gunung-gunung, manusia, hewan dan sebagainya. Nah, semua ini kan ranahnya para ilmuwan, ya, ahli di bidang sains, di bidang ilmu sosial dan sebagainya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu terlalu luas, ya. Sangat-sangat luas, sehingga tidak ada satupun di antara manusia yang kalau dia menghabiskan seluruh umurnya untuk menguasai satu ilmu itu tidak akan cukup, saking luasnya ilmu. Oleh karena itu kita perlu bijak dalam mempelajari atau dalam mengambil ilmu, karena tidak mungkin semuanya bisa kita ketahui, tidak semuanya bisa kita pelajari. Kita ambil yang penting. Yang penting itu paling tidak mencakup dua hal. Yang pertama, ilmu yang berkaitan atau yang mengantarkan kita kepada pengenalan diri. Itu yang perlu kita kejar. Ilmu yang membuat kita semakin tahu siapa diri kita, kenapa kita ada di dunia, dan akan kemana kita setelah ini. Kemudian yang kedua, ilmu yang harus selalu kita kejar adalah ilmu yang terkait dengan kewajiban kita sebagai manusia, atau ilmu yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab kita, baik di dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat. Kita ini adalah hamba Allah, diperintahkan, diwajibkan untuk beribadah. Ibadah itu tidak bisa dilaksanakan sembarangan. Ada tata caranya, ada aturan-aturannya, dan semua butuh ilmu. Ya, maka ini yang kita harus kejar. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka wajib juga bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan sholat itu sendiri. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, tentu kita perlu tahu kapan sih puasa itu, bagaimana pelaksanaannya, apa yang membatalkannya, dan seterusnya. Demikian halnya peran-peran kita di dalam keluarga atau masyarakat. Ya, ada yang berperan sebagai dokter. Maka dokter ini harus tahu betul, wajib dia untuk mempelajari semua hal tentang ilmu kesehatan dan ilmu pengobatan. Karena itu perannya, itu peran yang Allah berikan kepada dia. Tidak perlu mencari, tidak perlu mengejar ilmu yang lain selain itu. Ya. Kira-kira demikian ya, yang harus kita pahami
bagaimana ilmu yang harus kita kejar atau pengetahuan-pengetahuan yang penting untuk kita miliki di dalam kehidupan ini. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Asr itu Al-Qur'an menggambarkan bahwa semua manusia itu pasti merugi. Innal insana lafi khusr. Semuanya tanpa terkecuali. Akan tetapi di sini Al-Qur'an juga memberikan kriteria bagaimana agar manusia itu tidak jatuh dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, mereka yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian setelahnya watawasau bil haq. Yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang senantiasa saling mengajar tentang kebaikan, saling menasehati tentang kebenaran. Dan ini juga termasuk dalam bagian ilmu. Kita saling mengajar, saling memberitahu, saling menasehati. Itu pesan Al-Quran kepada kita. Jadi manusia ini tidak ada atau tidak pantas merasa dirinya paling tahu. Kita harus selalu siap belajar sekaligus mengajar. Manusia itu kadang dia belajar, kadang juga dituntut untuk mengajar. Tidak wajar apabila ada seorang yang berprofesi misalnya sebagai guru, sebagai dosen, yang tugas sehari-harinya adalah mengajar, kemudian mengatakan saya tidak perlu belajar lagi karena tugas saya adalah mengajar. Tidak boleh demikian. Karena kenapa? Masih banyak hal yang tidak diketahui dan banyak hal yang bisa diambil pelajaran dari orang lain atau dari apapun itu. Biasanya ulama-ulama tasawuf itu mengatakan bahwa kita itu belajarnya tidak hanya sama manusia saja. Kadang kita belajar sama pohon, belajar sama batu. Semuanya yang bisa mengantarkan kita kepada pengetahuan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah guru kita. Itu pandangannya ulama-ulama tasawuf. Ketika melihat burung di angkasa misalnya, dari situ lahir pengetahuan, lahir ilmu. Berarti burung adalah guru kita. Kita lihat pohon, kita lihat gunung, apapun yang kita lihat yang kemudian bisa mengantarkan kita kepada ilmu, maka itulah guru kita. Maka sekali lagi, setiap kita adalah murid, dan di lain waktu kita juga bisa berperan menjadi guru. Saya misalnya di rumah itu punya anak masih kecil, umurnya 5 tahun. Suatu waktu saya ajari dia tentang huruf-huruf A, B, C dan seterusnya. Akan tetapi di saat yang sama saya belajar dari dia. Bahkan yang saya pelajari ini pelajaran tingkat tinggi. Bedanya dalam waktu 1-2 bulan dia lulus pelajaran itu, saya sampai 5 tahun belum lulus-lulus. Dia ajari saya sabar. Saya ajari dia huruf-huruf, 1-2 bulan selesai, lulus. Dia ajari saya sabar, 5 tahun belum lulus-lulus. Jadi itulah ilmu. Kalau kata ulama, kata guru kami, la tazalu aliman ma kunta muta'alliman wa idza stagnaita kunta jahilan. La tazalu aliman, siapapun Anda itu dikatakan alim selama mau dan terus belajar. Akan tetapi apapun status Anda, misalnya pencapaian akademik tertinggi sekalipun, profesor kah, doktor kah, begitu dia merasa cukup, tidak mau belajar lagi, maka pada saat itu statusnya adalah jahil.
potensinya untuk menjadi orang bodoh besar sekali, karena dia merasa dirinya cukup dengan ilmu yang sudah dia dapatkan. Oleh karena itu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan pertemuan kita pada subuh ini, pesan ulama, tuntutlah ilmu dengan cara mengamalkannya. Sedikit yang kita ketahui kemudian diamalkan itu jauh lebih baik daripada ilmu yang kita tumpuk di kepala. Ilmu yang kita tumpuk di kepala itu bisa jadi pemberat di hari akhirat nanti. Kenapa? Karena ilmu itu hanya hiasan lidah saja, tidak diamalkan, tidak dibagikan. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu hendaknya membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita manusia yang lebih bermanfaat bagi sesama, dan menjadikan kita pribadi yang semakin baik. Oleh karena itu jamaah sekalian rahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup pertemuan kita pada subuh ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, membukakan pintu hidayah agar ilmu, pengetahuan dan kebaikan itu bisa kita dapatkan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana zulman katsira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa liasatidina wa liaqaribina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa khaira ma fihi wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Rabbana inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal 'afafa wal ghina wa nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma rabbana inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu lahu. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Demikian yang kami sampaikan. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.